Dan Allah memberikan rezeki kepada umatnya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan semua kita pasti minta yang banyak. Ada yang minta jadi orang miskin? Ada? Bu, minta jadi orang miskin? Ada? Nggak ada? Nggak ada kan? Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ja'alni miskinan wa tawaffani ma'al masakin. Itu doa beliau. Ya Allah, jadikan saya orang miskin dan saya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, ampunan, ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya serta mendapatkan predikat at-taqwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, memang di dalam kita beribadah ini ada dua pahalanya. Satu untuk Allah dan satu untuk kita yang melakukannya. Seperti puasa ini. Di dalam hadis kursi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah, semua amal ibadah anak manusia ini untuk dirinya, kecuali puasa di bulan Ramadan. Itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang berhak untuk memberikan pahalanya. Apakah kita mendapatkan predikat takwa atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Nggak ada yang bisa campur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah dan mengatakan, ya Allah, saya sudah menyembah kepadamu, saya sudah berzikir kepadamu. Lalu kata Allah, yaitu untukmu ya Musa. Sementara ada nanti yang untuk orang lain, dan aku berada di tengah-tengahnya. Apa itu? Ya Allah, kata Nabi Musa, itulah sodako. Jadi sodako ini Bapak dan Ibu, itu untuk Allah. Dan tadi saya katakan bahwa Allah berada di tengah-tengah. Ketika kita memberikan sesuatu kepada seorang yang membutuhkan, apalagi orang itu yang benar-benar sangat mengharapkan imbalan pemberian dari kita, sedekah kita, oh, Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa. Sebab kalau orang kaya ngasih orang 5 juta, 10 juta, kecil, nggak ada apa-apa. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa, masih mau bersedekah, ini nilainya. Ada nilai tambah di situ.
Dan Allah mengatakan pasti akan aku ganti apa yang telah kamu berikan kepada orang lain. Maka sebab itu di dalam surat Ad-Duha itu disebutkan wa ammasaila falatanhar. Kalau ada orang yang datang yang minta-minta, yang ingin bantuan kita, jangan kita marahi. Ini kadang-kadang baru ngelihat aja depan rumah udah muka udah kayak sadel sepeda. Wah, ini datang lagi nih, paling mau mintain. Jangan. Justru dia datang itu akan memberikan satu kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena kita bisa berbagi dengan orang lain dan rezeki kita berkah, kemudian rezeki kita pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nanti buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, ibarat dia menanam satu butir benih lalu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu berbuah 100. Jadi 1 berbanding 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala kita. Ini keistimewaan orang yang bersedekah. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Allah mengingatkan kepada kita semua, bagi orang yang beriman, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah hartamu, jangan sampai dia melengahkan kamu, melupakan kamu zikir dan beribadah kepada Allah. Sebab kalau itu terjadi pada diri kita, berarti kita ini yuhibbud dunya wa yansaunal akhirah. Terlalu cinta dunia, lupa akhirat, akhirnya kita lupa untuk beribadah. Lalu di situ disebutkan lagi, seandainya aku bisa, ya Allah, yang meninggal bisa hidup kembali, yang masih hidup, supaya matinya ditunda-tunda. Untuk apa? Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah. Bukan bagi haji, bukan untuk sholat tiap waktu itu. Fa'asaddaqu, bersedekah. Ini istimewanya orang yang selalu bersedekah. Maka sebab itu di dalam kitab, beberapa kitab Bapak dan Ibu disebutkan bahwa harta yang berkah, harta yang selalu bertambah, harta yang selalu membawa ketenangan hidup, yaitu orang yang selalu bersedekah dengan rezeki yang halal tentu. Karena sekarang ini Pak Ibu, Masya Allah, kalau kita nonton TV saya merinding terus. Puasa-puasa korupsi, bunuhin orang sampai 12 karena ingin kaya, kayak bunuh anak tikus. Allahu Akbar. Belum lagi anak-anak kita tawuran sana sini, orang terawih, orang dzikir, orang baca Quran di masjid, dia tawuran. Ya Allah ya Karim, mau dibawa kemana anak-anak kita ini? Itu kenapa? Satu, saya nyimpang sedikit, karena kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua, korban narkoba. Ini korban Pak, anak-anak kita, artis-artis korban. Dan ini sulit untuk diberantas. Nah, yang aparat ikut bermain gimana? Enggak tanggung-tanggung lagi jenderal-jenderal yang main. Kita ini sudah
Di mana saya ceramah di bulan puasa ini selalu saya sampaikan ini. Nggak bisa kita menyelamatkan anak cucu kita ini dari narkoba ini kepada aparat, kepada siapapun, hanya kepada diri kita sendiri. Jaga kapling masing-masing, Pak, Ibu, anak cucu kita jangan sampai kena. Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Dan selalu juga saya sampaikan, nonsen, omong kosong, kita akan membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau anak istri dan keluarga kita kasih dari rezeki yang haram. Nggak ada ceritanya orang bahagia dari rezeki yang haram. Nggak. Omong kosong, kita akan membina anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha kalau dikasih rezeki yang haram. Buktinya tuh lihat, gebukin orang lah sampai pingsan, sampai sekarang masih belum sadar. Akhirnya kena semua. Sekarang 20 tahun nunggu. Korupsi, pencucian uang, gratifikasi dan sebagainya. Nggak ada cerita bahwa dari yang barangnya haram itu akan bahagia. Nonsen. Hanya kita ini yang terburu hawa nafsu ingin cepat kaya. Yang penting kaya entah dari mana. Karena salahnya kita juga. Kenapa? Melihat dan mengukur keberhasilan seseorang itu dengan harta. Kalau orangnya, wah, kaya raya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istri ininya banyak, ya kan? Wah, dia orang berhasil tuh. Nggak tahu dari mana. Begitu dilihat, begitu diperiksa, begitu digeledah rumahnya, 32,2 miliar uang nganggur. Coba. Uang dari mana? Nah kalau kayak kita gini punya duit 32 miliar mah, waduh, ngelihat orang udah kecil aja Pak ya. Bapak dan Ibu, inilah kesalahan kita ini. Tapi kalau melihat orang, dia sarjana, anak istrinya alim semua, selalu ke masjid, tapi nggak punya apa-apa. Itu sarjana idealis, nggak punya apa-apa. Ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Nggak sampai situ Pak, Ibu. Sekarang lembaga pendidikan pun, universitas, perguruan tinggi dan sebagainya sudah mulai lagi ikut-ikut. Saya sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai penceramah terjun. Mau dikemanakan? Tempat kita ngadu untuk mencari pengadilan, keadilan juga sudah nggak ada karena mereka juga semua sudah bermain. Mau kemana lagi kita? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, dikit lagi. Kemudian di dalam Islam ada beberapa amalan yang membuat pahala dan membuat harta kita bertambah. Satu tadi sudah saya sampaikan, sodako. Jangan dikira sodako kita itu sia-sia. Allah balas dengan 700 kali, bahkan apa memudah apa yang tidak terhingga. Itu satu. Yang kedua, orang yang selalu bersyukur. Kan di dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Syukurilah segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sekecil apapun nikmat itu pasti akan Allah tambah. Ini janji Allah, pasti akan Allah tambah. Tetapi kalau kita ingkar, kita kufur, maka azabku amat sangat pedih. Artinya betapa kita ini sangat-sangat dianjurkan untuk bersyukur. Tetapi di dalam Al-Quran banyak sekali yang menyindir kita. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kita ini yang bersyukur. Dan selalu saya sampaikan, coba lihat di surat Al-Rahman. Nyaris separuh dari surat Al-Rahman itu teguran dan kritikan buat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Nikmat yang mana lagi yang ingin engkau ingkari? Coba. Mulai dari alam rahim kita sudah dikasih rezeki oleh Allah. Itulah yang disebut rezeki cabang bayi. Sampai kita berumur segini. Coba kalau mau dinilai berapa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung tidak bakal bisa kita menghitung. Tapi apakah Allah pernah minta sesuatu pada kita? Oh, tidak. Cukup dia mengatakan ubuduni, sembahlah aku. Kalau mau. Kalau nggak mau, Allah nggak maksa. Kalau kita nggak mau, apakah Allah akan bangkrut? Enggak. Semua itu buat kita. Ini masalahnya. Jadi selalulah kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Karena dengan banyak bersyukur itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, harta kita akan ditambah kalau kita selalu baca Al-Quran. Loh Pak Ustadz, apa hubungannya baca Al-Quran dengan rezeki bertambah? Oh ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu 3 kali dia menyuruh kita untuk baca Quran. Iqra'ul Quran, ilqa'ul Quran, ilqa'ul Quran. Mati. Maaf, ini bukan kesalahan pada TV Anda. Mana? Satu. Ya, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi Pak? Oh iya, jadi lupa. Baca Quran. Baca Quran, Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahkan menganjurkan dan menyuruhkan Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran sampai 3 kali. Fa innahu jaa'a yaumal qiyamah syafi'atan li ashabihi. Kata Rasulullah, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Karena nanti di hari kiamat dia akan datang membawa syafaat, membawa keberuntungan, membawa pertolongan bagi siapa yang membacanya. Jadi begitu nanti kita di hari kiamat, di alam barzah datang itu Al-Quran. Kenapa kuburan kita menjadi terang benderang sementara itu cuma sempit sekian? Karena Al-Quran, cahaya Al-Quran itu datang kepada kita, memberikan syafaat pertolongan. Dan perlu diingat Bapak dan Ibu bahwa Al-Quran inilah satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan setelah beliau meninggal. Semua mukjizat Nabi, para Nabi ketika meninggal habis, selesai. Nabi Musa dengan tongkatnya liwat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang, begitu Nabi Isa meninggal diangkat ke langit lewat. Nabi Ibrahim juga semua. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ma mu'jizati Rasulullah SAW, apa mukjizatnya Rasulullah? Maka kata Aisyah, Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu sampai sekarang masih utuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran itu dan Allah pula lah yang menjaganya. Maka saya banyak sekarang ini ada lagi di situ yang Injil dibuat persis dengan Al-Quran dengan tulisan Arab segala macam. Saya nggak pernah khawatir karena Allah yang menjaga, nggak bakal bisa dipalsukan. Banyak sekarang orang yang mengatakan, wah itu kan Quran niru Injil. Dari mana niru? Al-Quran itu dari ujung timur sampai ujung barat sama. Huruf waw, ada titik 1 di atasnya fa, titik 2 qaf. Beda 1 titik aja udah beda jauh. Nah sementara mereka yang di Jerman bahasa Jerman, yang di Inggris bahasa Inggris, yang di Indonesia bahasa Indonesia, mana samanya? Hah? Terus mereka mengatakan ini senjata mereka. Oh semua agama itu sama. Enggak.
Nanti kalau suatu ketika nanti kita bahas masalah bilang agama itu sama enggak sama. Nah kita nyembah Allah, dia nyembah siapa, kan mana sama. Baik, lanjutkan. Jadi Al-Quran ini Bapak dan Ibu, di samping tadi sebagai mukjizat Rasulullah SAW, maka ketika kita membaca Al-Quran itu tenang Pak hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyara. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, kecuali untuk obat, penyejuk, penenang jiwa. Siapa yang membacanya? Kalau yang nggak membaca ya nggak dapat apa-apa. Tapi dicoba dan terus. Bapak Ibu, banyak kita sekarang ini kan bertarget, wah kalau puasa khatam 3 kali 4 kali, silakan, bagus. Tapi jangan selesai Ramadan selesai pula Quran, jangan. Kita pelajari terus. Kalau saya nggak pernah khatam, Pak, Bu. Kenapa? Target saya itu setiap selesai sholat saya minimal 10 ayat. Minimal. Kalau subuh itu bisa 30, bisa 50, ya tergantung kesehatan. Kalau lagi enak. Tapi nggak punya target. Tapi tahlil Quran. Berkesinambungan kita baca Quran itu. Inilah yang dirindukan oleh sorga. Baik, terakhir Bapak dan Ibu. Orang yang selalu ditambah rezekinya yaitu orang yang selalu beristighfar dan berpasrah diri kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu rezeki itu datangnya dari Allah, maka dia berpasrah kepada Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, berkah, insya Allah bermanfaat. Dan Allah memberikan rezeki kepada umatnya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan semua kita pasti minta yang banyak. Ada yang minta jadi orang miskin? Ada? Bu, minta jadi orang miskin? Ada? Nggak ada? Nggak ada kan? Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ja'alni miskinan wa tawaffani ma'al masakin. Itu doa beliau. Ya Allah, jadikan saya orang miskin dan saya meninggal bersama orang-orang yang miskin. Yang miskin tapi ibadahnya baik. Ini insya Allah doa dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu, ini jadi yang saya katakan bahwa ada pahala itu, amal ibadah itu untuk kita sendiri dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama puasa ini. Maka sebab itu marilah kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, karena ini bukan untuk kita tapi untuk Allah. Inilah wujud rasa syukur kita yang telah memberikan rezeki, memberikan kehidupan kita sampai sekarang ini. Masa kita ibadahnya sebegitu-begitu aja? Jangan sampai kita dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita jalan yang benar, selalu menuntun kita ke jalan yang dia ridhoi dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilapan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bahkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wahil kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.